Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Irmawati SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak dari SDN Negeri 04 Minas Jaya. Yang saya hormati Ibu Rita Wati Tanjung sebagai fasilitator saya, dan yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni sebagai pengajar praktik saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya Bapak Buzar Al-Fari, yang mana pada hari ini saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Assalamualaikum Bapak Buzar, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Irma, selamat siang juga. Pak Buzar, lagi sibuk nggak sih? Oh tidak Bu Irma, kebetulan saya lagi kosong karena anak-anak lagi pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, saya minta waktu Bapak sebentar boleh ya? Baik Bu, silakan. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Bapak Buzar. Adapun supervisi ini bertujuan untuk membantu Bapak nantinya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Jadi di sini Bapak dapat bercerita dan ngobrol-ngobrol santai. Di kegiatan pra-observasi ini, saya akan melihat bagaimana kesiapan Bapak dalam melaksanakan pembelajaran di kelas besok saat saya observasi. Jadi Pak, kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Baik Bu, yang saya harapkan setelah ini nantinya kita bisa saling bertukar pikiran dan pengalaman dari Bu Irma, begitu juga sebaliknya. Saya juga berharap saran dari Bu Irma untuk perbaikan dalam pembelajaran saya di kelas nantinya, agar jadi lebih baik. Oke, baik Pak. Jadi yang Bapak harapkan adalah saling berbagi informasi ya, dan sharing terkait pembelajaran yang akan Bapak laksanakan besok. Oke, semoga saya bisa membantu dan semoga nantinya Bapak tidak merasa terbebani dengan kegiatan observasi ini ya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu, materi apa nih yang akan Bapak sampaikan? Insya Allah besok saya akan ambil mata pelajaran IPAS dengan materi rangkaian listrik. Oke Pak, untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa nih Pak? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membuat atau mengenali rangkaian listrik sederhana. Baiklah Pak, di sini tentunya Bapak telah melakukan beberapa persiapan ya Pak ya. Nah, apa saja nih Pak yang sudah Bapak persiapkan? Persiapan yang sudah saya lakukan adalah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti modul ajar, media, LKPD, maupun alat evaluasinya. Wah, sudah lengkap sekali nih ya Pak. Nah, tentunya di sini ada beberapa materi yang mungkin akan Bapak mengalami kesulitan dalam menyampaikannya sehingga sulit untuk menangkapnya. Nah, kira-kira berkaitan dengan apa nih Pak? Mungkin saya akan kesulitan dalam pembelajaran tentang rangkaian listrik seri ini, karena kemampuan siswa itu berbeda-beda ya Bu Irma. Ada yang cepat, ada yang sedang ataupun lambat dalam menerima atau memahami pembelajaran. Oke, berarti dari segi kesiapan siswa juga ya Pak. Karena di sini ada yang cepat, ada yang sedang maupun ada yang lambat dalam penangkapan pembelajaran. Nah, dalam hal ini apa strategi atau model atau metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan, dan kegiatan pelajaran seperti apa yang akan Bapak lakukan besok? Karena
adanya keragaman siswa, tentunya saya sebagai guru juga harus menyiapkan pembelajaran yang beragam pula. Untuk memfasilitasi siswa mulai dari yang cepat hingga yang lambat dengan menggunakan media-media pembelajaran seperti video, gambar-gambar, dan media presentasi yang akan ditampilkan di papan tulis. Dan saya juga akan membuat kelompok-kelompok di mana anak yang cepat akan saya berikan KPD yang menantang daripada kelompok yang sedang dan lambat. Bagus sekali. Dan kedengarannya sangat menarik ya Pak. Jadi Bapak juga telah menyiapkan alat peraga dan media yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak. Di mana nantinya akan ada siswa yang tergolong sulit dan mudah dalam memahami pembelajaran. Itu artinya Bapak sudah memunculkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bukan begitu Pak? Ya Bu, benar sekali. Nah, jadi Pak, untuk anak-anak yang sulit dalam memahami pembelajaran, apa nih bantuan yang akan Bapak lakukan? Tentunya saya akan mengawasi anak-anak dalam menjawab LKPD dan mengerjakan tugas-tugas, Bu. Akan saya datangi mereka dan akan saya bimbing, baik secara individu maupun berkelompok, akan melihat kerja mereka satu persatu. Wah, sepertinya Bapak sudah detail dan sangat siap dalam pembelajaran besok ya Pak. Kira-kira apa masih ada yang kurang dalam persiapan besok Pak? Ya, tentu saja Bu, karena ini masih dalam proses semua Bu, baik perangkat maupun media yang akan saya gunakan. Jadi kapan nih Bapak siapkan? Ya, insya Allah setelah ini akan langsung saya kerjakan dan selesaikan. Wah, mantap ya Pak. Apa Bapak butuh bantuan dari rekan lain mungkin? Tentu, saya butuh bantuan dari rekan guru dan juga Bu Irma tentunya. Dan saya akan berterima kasih sekali Bu. Baik Pak, saya akan siap membantu. Kira-kira Pak, dari supervisi ini nantinya, kompetensi apa yang ingin Bapak tingkatkan atau kembangkan? Saya ingin mengembangkan area intelektual saya seperti bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik sehingga siswa dapat memahami dengan cepat. Lalu saya juga ingin mengembangkan sosial emosional saya sehingga saya bisa mengendalikan emosi saya. Jadi yang ingin Bapak kembangkan adalah intelektual dalam mengajar, baik itu profesional maupun pedagogik, serta pengembangan sosial emosional yang mengendalikan emosi Bapak di kelas. Oke Pak, bagus sekali. Dan nanti akan saya coba bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Selanjutnya nih Pak, apa strategi Bapak dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Strategi saya tentunya saya akan berusaha untuk menyiapkan perangkat pembelajaran yang jauh lebih baik lagi dan lebih lengkap dari biasanya. Lalu dengan media yang konkret, yang mudah dipahami oleh siswa. Begitu, Bu. Luar biasa, Pak. Di sini nanti saya akan bantu Bapak dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik. Semoga Bapak bisa lancar dalam menerapkan semua pembelajaran yang sudah direncanakan. Dan nanti setelah supervisi akan ada pasca observasi ya Pak, di mana kita akan membahas apa yang belum terlaksana atau yang sudah terlaksana, lalu apa nih rencana pengembangan diri Bapak untuk jangka panjang, dan supervisinya kapan nih bisa kita laksanakan? Besok insya Allah saya sudah siap, Bu. Oke, besok ya Pak ya. Terima kasih Pak, dan semoga tidak ada halangan ataupun apapun sehingga besok kita bisa ketemu dalam kegiatan observasi supervisi. Terima kasih, Bu. Demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik pada tahap pra-observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mana semangatnya?
Siapa yang bimbing doa? Hari ini siapa? Siap, gerak. Berdoa dimulai. Yang tidak hadir siapa? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelumnya untuk memperkuat rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Siapa yang mimpin? Garuda Pancasila, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Kami siswa berprestasi, semangat belajar tak menanti. Sukses tujuan kami, abang kuliah yayasan kami. Ya, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, nih, coba kalian amati dulu ini. Gambar apa yang kalian lihat? Gambar lampu. Lampunya satu atau banyak? Banyak. Di rumah kalian ada lampu tidak? Ada. Nah, mengapa lampu tersebut bisa menyala? Nah, nanti kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Siapa yang mau jadi penemu? Mau nggak jadi penemu? Kita nih sekarang ini kan memanfaatkan temuan-temuan dari para penemu terdahulu. Contohnya listrik, lampu, laptop, apalagi HP, nah TV, itu merupakan temuan-temuan dari penemu terdahulu. Kita lihat tujuan pembelajaran kita. Amati video peserta didik dapat menganalisis komponen rangkaian listrik seri dengan benar. Jadi nanti komponen rangkaian listrik seri itu senter. Kita nanti akan membuat proyek, membuat senter. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik dapat membuat rangkaian listrik seri senter. Nah, ini yang akan kita buat nanti. Ya, senter. Coba dulu, sebelum dibaca. Kalau nggak ada listrik, bagaimana ya? Bisa nggak kalian bayangkan? Kalau nggak ada listrik, malam hari seperti apa? Gelap. Nah, Berikut ini adalah alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Coba perhatikan, ini alat dan bahannya. Ya. Yang pertama, 2 buah botol air mineral bekas, 2 buah baterai masing-masing berukuran 1,5 volt, 3 buah kabel, 1 buah kubang dan 1 rumah bokap, 1 buah lakban hitam, 1 buah saklar, sebelum dikerjakan, coba dilihat baterainya itu berapa volt. Iya, bagus, 1,5 volt. Kalau 2 berarti jadi 3 volt. Nah, sekarang
kita harus sepakati dulu. Ini harus kita kerjakan mulai dari, lihat tuh, 9 kurang 15 sampai nanti berapa menit? Berapa menit? Kita susun jadwalnya. Berapa menit? 9 lewat 10 bisa? Oke. Oke. Oke, 9 lewat 15. Oke, ya. Kita susun jadwalnya. Jam 9 lewat 15 nanti harus sudah selesai. Ya, sekarang kalian presentasikan komponennya apa saja tadi. Sekarang kalian presentasikan dari kelompok berapa? Sebutkan dulu. Ya. Sekarang langkah kerjanya komponennya dulu. Apa saja tadi komponennya? Apa saja tadi ya Bes? Ya Bes kan yang merapinya. Ada apa saja ya Bes? Ada saklar. Baterainya ada berapa ya Bes? Dua. Terus kabelnya ada berapa? Tiga. Kemudian sama bola lampunya, sama rumahnya. Oke. Cara pertamanya apa dulu tadi ya Bes? Yang dirangkai? Lampunya disambungkan dengan kabel. Terus apa lagi tadi yang Bes kerjakan? Saklar, terus dari saklar ke baterai, baru lampu. Iya. Satarnya nyala nggak? Nyala, ya bagus. Kita kasih dulu tepuk tangan untuk 014 Jaya. Jaya, jaya, jaya. Sekali lagi. Jaya. Lebih jelas. Selalu berjaya. Hari ini kita telah belajar apa saja tadi? Center sederhana. Block center saja. Ada. Nah, ada apa saja komponennya? Ya, baterai apa fungsinya? Untuk
Iya, sebagai sumber energi listrik dari senter tersebut. Kalau nggak ada baterainya, lampunya bisa nyala tidak? Tidak. Kemudian kabel? Kabel untuk apanya? Untuk sebagai mengalirkan listrik. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang tidak? Ada kesulitan tidak? Nah, kelompok ini dulu. Kesulitannya apa? Besar. Seleksi setiap kelompoknya ya. Ini seleksi setiap kelompoknya. Tadi ngapain aja? Udah nggak apa belum? Kita akan tutup pembelajaran hari ini. Menurut kalian bagaimana tadi Ayah menjelaskan pelajaran hari ini? Seru. Medianya udah pas atau belum? Medianya tadi kan ada video, harusnya gimana gitu. Udah pas belum? Nah, jadi pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian listrik paralel. Mungkin nanti kita berproyek membuat lampu lalu lintas. Kalau ini kan senter kan? Nah, nanti mungkin lampu lalu lintas, traffic light. Warna apa saja tuh? Iya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita mulai tadi dengan doa. Kita tutup juga dengan berdoa. Siapa yang pimpin lagi? Oke. Silakan. Siap, berdoa dimulai. Setelah ini boleh pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di perjalanan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irmawati SPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak dalam rangka percakapan pra-observasi bersama rekan saya Bapak Buzar Al-Ghifari sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bapak Buzar, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Irma, alhamdulillah sehat Bu Irma. Baiklah Pak, percakapan pasca observasi ini saya akan mengadakan
beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya praobservasi yang di kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak dengan berjalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Baik, Bu Irma. Perasaan saya yang pertama, saya sangat senang dalam kegiatan pembelajaran tadi. Meskipun saya masih merasa ada kekurangan pada saat pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, nah sekarang bisa nggak Bapak ceritakan kembali Pak, area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas? Atau langkah-langkah tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Iya, baik Bu Irma. Tahapan pembelajaran yang telah saya lakukan, yang pertama saya melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan menyapa, kemudian mengabsen, berdoa dengan anak-anak, dan melakukan apersepsi. Baru setelah itu kegiatan inti, kemudian nanti ada kegiatan berkelompok anak-anak maupun ada tugas mandiri LKPD yang diberikan. Dan terakhir ada kegiatan penutup, ada juga refleksi dan umpan balik. Begitu kira-kira yang telah saya lakukan. Baik, Pak. Jadi area pengembangan yang terkait dengan pengetahuan, keterampilan itu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup ya Pak ya. Dan juga di sini pasti ada terkait dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut saya ada yang sudah dan ada yang perlu saya tingkatkan, karena pada saat kegiatan pembelajaran tadi masih ada peserta didik yang belum aktif sepenuhnya. Jadi barangkali itu mungkin Bu Irma yang ingin saya tingkatkan kembali, bagaimana supaya semua siswa ini terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Baik, jadi pembelajarannya udah berjalan dengan baik ya. Cuma mungkin ada kekurangan sedikit, anak yang kurang aktif ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, apa sih Pak kekurangan atau mungkin kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran di dalam kelas tadi? Mungkin kendala yang saya hadapi dari sisi sayanya ya Bu Irma, mungkin saya persiapannya lebih matang lagi, kemudian menyesuaikan media ataupun alat bantu pembelajaran saya yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu yang perlu saya tingkatkan. Oh, jadi meningkatkan tentang alat bantu medianya ya. Tadi Bapak udah ada yang bilang masalah ada siswa yang kurang aktif ya Pak ya. Iya Bu Irma. Jadi anak itu tidak terlibat langsung karena dia mengandalkan temannya ya Pak ya. Ya, dan betul. Kenapa hal itu bisa terjadi Pak? Ya, baik Bu Irma. Di situ mungkin bisa disebabkan oleh media, kemudian alat peraga, dan juga saya sebagai guru tidak melakukan bimbingan sepenuhnya kepada setiap kelompok-kelompok, sehingga hanya sebagian anggota kelompok saja yang terlibat aktif, sementara yang lainnya tidak. Jadi apa yang akan Bapak lakukan untuk anak-anak ini gitu ya, anak yang kurang aktif tersebut? Kedepannya mungkin yang akan saya lakukan untuk memperbaiki ini, menyesuaikan
LKPD yang akan dikerjakan sesuai dengan profil setiap kelompok, sehingga yang tidak aktif tadi bisa ikut terlibat aktif pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Baik, Pak. Jadi itu adalah rencana ke depan ya, Pak ya. Pada proses pembelajaran, Bapak akan menyesuaikannya dengan LKPD, gaya belajar anak, ya, atau visual, audiovisual ya Pak ya, auditory. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dalam proses pembelajaran untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Nah, saya tunggu nanti apakah dapat direalisasikan. Kira-kira apa ya Pak, kapan akan direalisasikan perubahan-perubahan yang Bapak sampaikan tadi? Baik Bu Irma, insya Allah minggu depan akan saya realisasikan. Saya akan lakukan persiapan dengan matang untuk kegiatan pembelajaran saya selanjutnya. Dan besok pada saat kegiatan selanjutnya mudah-mudahan apa yang saya rencanakan, apa yang saya siapkan sesuai dengan perencanaan awal. Amin, semoga terrealisasi ya Pak ya. Iya Bu Irma. Nah, terima kasih Pak atas observasi kita hari ini, coaching kita hari ini. Semoga apa yang Bapak inginkan untuk kedepannya bisa terlaksana, baik itu anak untuk